Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kelas 5 yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Teman-teman yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar kembali materi PAI kelas 5. Jika pekan yang kemarin kita sudah belajar tentang mengenal nama Allah, maka hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab Allah. Nah, teman-teman yang solih dan solihah kelas 5, tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah setelah teman-teman mempelajari tentang kitab-kitab Allah, maka harapannya teman-teman bisa menjelaskan tentang Rasul dan kitabnya, serta menjelaskan sikap terpuji yang diajarkan oleh kitab-kitab Allah. Nah, teman-teman yang solih dan solihah, kita mengetahui bahwa iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulih, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 ini, Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya beserta kitab-kitabnya. Nah, teman-teman, bagaimana kemudian kita harus beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya? Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama adalah dengan cara meyakini. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Yang kedua adalah dengan cara menjadikan kitab-kitab Allah sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita bersikap dan bertingkah laku harus merujuk kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemudian teman-teman yang berikutnya kita akan belajar tentang nama-nama kitab Allah. Ada apa saja ya yang akan disampaikan di sini? Yang pertama, teman-teman, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan di daerah Israel dan Mesir, berbahasa Ibrani sebagai petunjuk untuk kaum Bani Israel. Dan kitab Taurat ini sering disebut dengan kitab Perjanjian Lama. Kitab yang kedua setelah kitab Taurat adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan di tanah Kan'an. Zabur sering disebut dengan Mazmur. Artinya adalah kumpulan nyanyian dan doa. Karena Nabi Daud ini senang bersenandung puji-pujian kepada Allah, sehingga saat beliau memuji Allah, tumbuhan dan hewan-hewan ikut menirukan. Kemudian kitab Zabur diturunkan untuk Bani Israel. Kitab yang berikutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat atau kabar gembira. Injil sering disebut dengan kitab Perjanjian Baru, diturunkan untuk Bani Israel. Nah, kemudian kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Insya Allah kita semua sudah tahu ya teman-teman ya, bahkan teman-teman sudah berusaha belajar untuk membaca dan untuk menghafalkannya. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan di Mekah dan peristiwa turunnya sering disebut dengan Nuzulul Quran. Diturunkan dengan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan diturunkan untuk seluruh umat manusia. Nah, teman-teman, berkaitan dengan kitab Al-Quran ini, maka kita harus banyak tahu ya, karena kitab Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi kita umat Islam. Al-Quran diturunkan pada saat Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, yaitu di Mekah. Turunnya Al-Quran itu sebagai tanda diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Pada saat itu beliau berumur 40 tahun. Nah, kemudian Al-Quran ini terdiri dari 114 surat dan 30 juz.
Sedangkan ayat yang ada dalam Al-Quran ada perbedaan pendapat. Yang pertama menyampaikan ada 6.236 ayat. Yang kedua ada juga yang meriwayatkan 6.666 ayat. Nah, kita boleh memakai keduanya. Kemudian Al-Quran ini diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Surah yang pertama yang ada dalam Al-Quran adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Al-Quran juga memiliki nama-nama lain teman-teman. Ustadzah sampaikan beberapa. Yang pertama ada Alkitab atau tulisan, Al-Furqan atau pembeda, An-Nur atau cahaya, Al-Huda atau petunjuk, Asy-Syifa atau obat, dan Az-Zikr atau peringatan. Nah teman-teman, bagaimana kemudian kita akan mempelajari bahwa kitab Allah ini membawa ajaran yang terpuji untuk kita manusia. Nah, ajaran terpuji apa saja yang kemudian disampaikan oleh Allah dalam kitab-kitabnya? Ajaran terpuji yang pertama adalah ajaran terpuji kepada Allah. Contohnya, kita sholat 5 waktu, berdoa kepada Allah, itu adalah contoh ajaran terpuji kepada Allah. Ajaran terpuji yang kedua adalah ajaran terpuji kepada manusia. Contohnya, mengucap salam saat bertemu dengan teman, kemudian kita saling menolong saat ada teman yang terkena musibah. Kemudian yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah saat teman-teman memiliki hewan peliharaan, maka kita harus memberinya makan, memberinya minum, kemudian menyiram tanaman bagi yang suka merawat tanaman atau punya tanaman di rumah. Kemudian ajaran terpuji pada diri sendiri, contohnya memakai pakaian dengan bersih, menjaga kesehatan, dan juga merawat diri. Nah teman-teman yang solih dan solihah, alhamdulillah materi untuk hari ini sampai di sini. Semoga apa yang Ustadzah jelaskan tadi bisa difahami oleh teman-teman. Pesan Ustadzah, tetap semangat belajar ya teman-teman ya. Ustadzah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.